Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat-sahabat, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Syekh Abdul Malik Al-Qasim hafizahullahu ta'ala di dalam bukunya Ar-Rizqu Abwabuhu wa Mafatihuhu mengatakan bahwa al-malu fi yadil insanil muslim tariqun ilal hayatil karimati fid dunya was sa'adati fil akhirah. Harta ketika berada di tangan seorang manusia muslim, maka harta itu akan menjadi sebuah jalan yang mengantarkan manusia muslim itu menuju kehidupan yang terhormat, kehidupan yang mulia di dunia, was-sa'adata fil akhirah, dan kehidupan yang diliputi dengan kebahagiaan di kehidupan akhirat. Karena itu, sahabat-sahabat ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, seperti yang kita jelaskan sebelumnya bahwa pada dasarnya secara zatnya harta itu bukanlah sesuatu yang tercela. Harta itu menjadi tercela atau menjadi terpuji sangat bergantung kepada kita yang memiliki atau yang dikaruniai harta itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika harta itu berada dalam genggaman seorang hamba yang menyadari bahwa kehidupan dunia ini adalah sementara, bahwa kehidupan dunia ini tidak lebih dari sebuah jembatan menuju kehidupan akhirat yang abadi, maka disitulah harta itu menjadi sesuatu yang terpuji, karena di tangan seorang muslim yang menyadari tentang kehidupan dunia ini dan merindukan kehidupan akhirat, harta itu kemudian menjadi sebuah alat, menjadi sebuah media yang luar biasa untuk bisa mewujudkan kehidupan yang bahagia di dunia dan bahagia di kehidupan akhirat. Karena itu Al-Imam Sa'id Ibn Musayyib rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, la khaira fi man la yuridu jam'al mali min hillihi yu'ti minhu haqqahu wa yakuffa bihi wajhahu 'anil nas. Kata Sa'id Ibn Musayyib rahimahullahu ta'ala, la khaira, tidak ada kebaikan, fi man la yuridu jam'al mala min hillihi, pada orang yang tidak punya keinginan untuk mengumpulkan harta dari sumbernya yang halal. Artinya, Al-Imam Sa'id Ibn Musayyib rahimahullah mendorong kita untuk berusaha bekerja mengumpulkan harta yang Allah subhanahu wa ta'ala tebarkan di atas muka bumi ini. Kita kumpulkan harta itu dari sumber-sumbernya yang halal, dari sumber-sumbernya yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tujuannya untuk apa? Tujuan untuk mengumpulkan harta itu bukan sekedar untuk at-takatsur, bukan sekedar untuk mengumpul-ngumpulkan atau mengoleksi harta itu, tetapi tujuannya, kata Sa'id Ibn Musayyib rahimahullah, yu'ti minhu haqqahu. Dia gunakan harta itu, dia manfaatkan harta itu untuk ditunaikan kepada siapa saja yang berhak terhadapnya. Artinya di dalam harta kita, selain kita sebagai pemiliknya memiliki hak untuk menggunakan harta itu,
maka ada juga pihak-pihak lain yang berhak terhadap harta kita. Tentu yang pertama adalah keluarga kita sendiri, anak, istri, orang tua, sanak kerabat yang membutuhkan. Kemudian saudara-saudara kita yang lain, kaum muslimin, terutama mereka yang berhak untuk mendapatkan zakat dari harta kita. Jadi harta itu dikumpulkan untuk apa? Yang pertama, kata Sa'id bin Musayyib, adalah untuk ditunaikan, untuk diberikan, untuk disalurkan kepada yang berhak terhadap harta itu. Lalu tujuan yang kedua, kata Sa'id bin Musayyib, wa yakuffa bihi wajhahu 'anin nas. Harta itu dikumpulkan agar kemudian sang muslim bisa melindungi wajahnya, maksudnya menjaga kehormatannya di hadapan manusia, sehingga dia tidak menjadi seorang manusia yang meminta-minta, yang mengemis-ngemis kepada orang lain lantaran keterbatasan, atau boleh jadi disebabkan oleh kemalasannya sendiri mencari rezeki, mencari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala juga pernah menjelaskan dengan penjelasan yang sangat detail, yang seharusnya bisa mengubah perspektif kita, cara pandang kita terhadap harta itu. Beliau mengatakan, qad bayyana annal mala la yuzammu li dzatihi. Kami telah menjelaskan bahwa harta itu tidak bisa dicela karena zatnya sebagai harta. Artinya harta itu pada dasarnya adalah sesuatu yang netral. Sesuatu yang netral. Sesuatu yang tidak bisa kita sifati sebagai sesuatu yang pada dasarnya memang dia adalah sesuatu yang tercela. Bahkan sebaliknya, kata Ibnu Qudamah rahimahullah, bal yanbaghi ayyumdah. Bahkan sepatutnya harta itu menjadi sesuatu yang dipuji. Sesuatu yang dipuji, artinya sesuatu yang patut untuk diberikan apresiasi dan penghargaan sebagaimana mestinya. Kenapa bisa seperti itu? Mungkin selama ini kita menganggap bahwa harta itu sesuatu yang harus dijauhi, sesuatu yang bisa menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan seterusnya. Tetapi ternyata Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan justru harta itu sepatutnya menjadi sesuatu yang dipuji, sesuatu yang terpuji. Nah, kenapa? Li'annahu sababun litawassuli ila masalihid dunya wad din. Karena harta itu bisa menjadi jalan, bisa menjadi media dan sarana untuk kita mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, kebaikan agama dan kebaikan dunia kita. Jadi Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala menjelaskan kepada kita alasan mengapa kemudian harta itu menjadi sesuatu yang selayaknya mendapatkan pujian, dan harta itu tidak selayaknya untuk dicela lantaran eksistensinya sebagai harta itu sendiri. Jadi selama harta itu bisa kita gunakan, bisa kita manfaatkan untuk menegakkan kemaslahatan, untuk menegakkan kebaikan akhirat dan kebaikan dunia kita, maka pada saat itu harta tersebut layak dan pantas untuk mendapatkan pujian dan tidak layak untuk
dicela atau dihina. Karena itu kata Ibnu Qudamah rahimahullah, waqad sammahu Allah taala khairan. Allah Subhanahu wa taala telah menyebut harta di dalam Al-Qur'an sebagai khairan, sebagai kebaikan, ya, sebagaimana di dalam surah Al-Adiyat, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang salah satu sifat dan karakter kita manusia, bahwa kita itu adalah wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya manusia itu lihubbil khair, terhadap cinta, terhadap cintanya pada al-khair. Al-khair secara harfiah maknanya adalah kebaikan, tetapi yang dimaksud di situ adalah harta. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebut harta di dalam ayat ini dengan kata al-khair sebagai kebaikan, untuk menunjukkan bahwa harta itu sesungguhnya ketika dia berada di tangan seorang muslim yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harta itu menjadi salah satu sumber kebaikan, menjadi salah satu jalan untuk menegakkan kebaikan, kemaslahatan, kemanfaatan dunia maupun akhirat. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu terhadap cintanya kepada harta, kepada al-khair, lasyadid, sungguh sangat kuat. Wa huwa qiwamul adami, dan harta itu juga kata Ibnu Qudamah adalah qiwam al-adami, ya, salah satu penegak kehidupan anak cucu Adam. Ya. Maka di sini Ibnu Qudamah menyebut setidaknya ada 3 alasan mengapa harta itu dipuji. Pertama, ketika harta itu menjadi apa? Menjadi sababun litawassuli ila masalihid dini wad dunya, menjadi jalan untuk mewujudkan kemaslahatan agama, kemaslahatan akhirat, dan kemaslahatan dunia. Alasan yang kedua adalah karena Allah Subhanahu wa taala menyebut harta itu sebagai khair, al-khair, sebagai kebaikan. Kemudian alasan yang ketiga adalah karena harta itu adalah qiwamul adami. Dia adalah penegak kehidupan anak cucu Adam di muka bumi ini. Kemudian beliau mengatakan, qala Allah Ta'ala fi awwali suratin Nisa. Ini masih pernyataan dari Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam di awal surah An-Nisa, wala tu'tus sufaha'a amwalakum. Dan janganlah kalian memberikan harta-harta kalian kepada orang-orang yang bodoh. Artinya jangan kalian menyerahkan urusan harta benda kalian kepada orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak mampu untuk mengelolanya dengan baik dan dengan bijaksana. Nah, tentu kita patut bertanya, kenapa Allah Subhanahu wa taala sampai berpesan seperti itu? Tentu salah satu alasannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala memberikan apresiasi dan penghargaan terhadap harta itu sendiri. Karena harta itu begitu penting dalam kehidupan kita, sehingga harta itu tidak bisa diserahkan pengelolaannya, pemanfaatannya kepada orang-orang yang tidak mampu menggunakannya dengan baik, orang-orang yang tidak mampu memanfaatkannya sesuai dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini juga menjadi bukti, menjadi dalil bahwa harta itu memiliki kedudukannya yang tersendiri di dalam Islam, sehingga dia tidak serta-merta menjadi sesuatu yang
tercela atau menjadi sesuatu yang layak dan mendapatkan celaan kita. Karena itu di sini juga Ibnu Qudamah melanjutkan mengatakan waqala Abu Ishaq As-Sabi'i rahimahullah. Abu Ishaq As-Sabi'i rahimahullahu taala pernah mengatakan kanu yarawna as-sa'ata 'aunan 'ala ad-din. Dahulu mereka para ulama salaf rahimahumullah memandang bahwa kelapangan harta itu menjadi salah satu penolong untuk mengamalkan atau menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Sufyan, dan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan al-malu fi zamanina hadza silahul mu'minin. Harta di zaman kita ini, di zaman Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, kata beliau, silahul mu'minin, adalah merupakan senjata kaum beriman. Ketika Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan itu sebagai senjata orang-orang beriman, maka tentu itu adalah merupakan apresiasi, penghargaan terhadap harta itu. Tentu ketika dia digunakan sebagai sarana, sebagai media untuk menegakkan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Ibnu Qudamah menutup pernyataannya dengan mengatakan wahasilu al-amr annal mala mithlu hayyatin. Kesimpulannya, kata Ibnu Qudamah rahimahullah, bahwa harta itu ibaratnya adalah seperti seekor ular. Fiha summun wa tiryaqun. Pada ular itu ada summun, ada racun, ada bisa, wa tiryaqun, dan ada penawarnya. Fatiryaquhu fawaiduhu. Maka penawar racun atau penawar bisa ular itu, atau penawar bisa dalam harta itu adalah fawaiduhu, adalah manfaat-manfaatnya yang digunakan oleh seorang hamba untuk menegakkan dunianya dan menegakkan agamanya. Wa ghawailuhu summuhu, dan dampak-dampak buruk harta itu yang bisa membuat kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bisa membuat kita cinta kepada dunia, itulah yang menjadi bisa atau menjadi racun dari harta itu. Nah, lalu bagaimana solusinya? Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan, "Faman 'arafa fawaidahu", maka siapa saja yang mengetahui manfaat-manfaat harta itu dengan baik, dia mengilmui, dia punya ilmu tentang bagaimana memanfaatkan harta itu untuk keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka orang seperti ini amkanahu ayyahtariza min syarrihi. Maka dia akan sangat memungkinkan bagi dia untuk bisa melepaskan diri, menyelamatkan diri dari keburukan harta itu, wa yastadirra min khairihi, dan dia bisa mengambil kebaikan harta itu dengan sebanyak-banyaknya. Sehingga di sini Ibnu Qudamah rahimahullahu taala mengingatkan dan menunjukkan kepada kita bahwa memiliki harta itu pada saat yang sama juga mengharuskan kita memiliki ilmu tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita mengelola harta itu. Ketika kita dikaruniai harta oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat yang sama karunia harta itu mendatangkan dan menetapkan sebuah tanggung jawab di pundak kita untuk belajar, untuk menuntut ilmu, untuk mengkaji bagaimana seharusnya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang hidup hanya sementara di dunia ini dan akan kembali ke kehidupan akhirat, bagaimana kita bisa atau bagaimana kita seharusnya mengelola harta itu
menjalankan harta itu sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Bagaimana kemudian kita belajar dan menuntut ilmu agar kemudian kita tahu bagaimana menjadikan harta karunia Allah Subhanahu wa taala itu sebagai jalan untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagai jalan untuk membangun kebahagiaan abadi kita di akhirat. Sebagai jalan kita untuk nanti menikmati seluruh nikmat yang tidak terhingga di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang membedakan pada akhirnya antara seorang mukmin dengan seorang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang bagaimana dia melihat dan memandang harta itu, dan kemudian bagaimana dia memanfaatkan atau menggunakan harta yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadanya. Demikian sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kajian kali ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.